Baik, sekarang kita masuk ke eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi setelah kita melakukan eliminasi Gauss, kita bisa melanjutkan proses transformasi matriks kita menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi ya. Sebelumnya kan kita sudah mengerjakan soal ya, dan sudah membuat programnya juga gitu ya. Ini adalah contoh soal yang kita gunakan pada eliminasi Gauss. Jadi kita merubah bentuk matriks atau mentransformasikan bentuk matriks menjadi eselon baris ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari eselon baris ini, matriks eselon baris ini kan kita kalau kita lihat elemen matriks pada yang berada di bawah diagonal ini kan semuanya bernilai 0 ya. Kan ini bernilai 0. Nah, kalau seandainya elemen matriks yang di atas diagonal ini juga bernilai 0, maka kita akan lebih mudah lagi untuk menemukan solusi dari SPL kita. Jadi misalkan bentuk matriksnya sekarang berubah dalam bentuk seperti ini. Misal 1, 2, 1 gitu ya. Nah, ini kan segitiga yang di bawah dan segitiga yang di atas, elemen-elemennya kan bernilai 0 ya. Kalau kita ubah dalam bentuk SPL-nya kan ini jadinya 1x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan kita bisa langsung dapatkan x1, x2, dan x3-nya ya, tanpa melakukan operasi apapun lagi. Jadi ini kan langsung ketemu x3 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan x1 sama dengan 1 ya. Dan bentuk matriks yang seperti ini disebut dengan eselon baris tereduksi. Nah, jadi kalau pada eliminasi Gauss kita mentransformasikan matriks ke dalam bentuk eselon baris. Nah, sekarang kita lanjutkan yang dari eselon baris ini menjadi eselon baris tereduksi. Nah, ini yang akan kita lakukan pada eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, jadi nanti kita tinggal melanjutkan proses yang sudah kita lakukan pada eliminasi Gauss ya. Programnya juga demikian gitu ya. Jadi bagi yang belum nonton video eliminasi Gauss, silakan ditonton terlebih dahulu karena sangat membantu nanti ketika kita membuat programnya. Eselon baris tereduksi ini memiliki ciri atau syarat yang sama dengan eselon baris ya. Hanya saja ditambah satu syarat lagi. Kan kalau pada eselon baris, kalau kita ingat kan ada 3 syarat ya. Nah, jadi eselon baris tereduksi ini juga harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi eselon baris. Ditambah satu syarat lagi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah untuk kolom yang memiliki satu utama, maka elemen yang lainnya itu harus bernilai 0. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan satu utama, maka elemen yang lainnya 0 ya. Yang ini juga satu utama, elemen yang lainnya juga 0 gitu ya. Ini satu utama dan elemen yang lainnya bernilai 0 gitu ya. Kalau seandainya nilai di sini kita ganti dengan 2 misalkan. Nah, yang bentuk seperti ini tidak lagi eselon baris tereduksi ya. Karena elemen lainnya yang berada pada kolom yang sama dengan satu utama itu ada yang tidak 0 gitu ya. Maka yang bentuk seperti ini bukan lagi eselon baris tereduksi. Oke, sekarang bagaimana mentransformasikan dari eselon baris ke eselon baris tereduksi ya. Pada dasarnya proses yang akan kita lakukan itu sangat mirip sekali dengan yang kita lakukan pada eliminasi Gauss ya. Pada eliminasi Gauss kan kita mengganti nilai yang di segitiga bawah ini dengan semuanya bernilai 0 gitu ya. Jadi operasi yang kita lakukan pada bagian bawah ini juga bisa kita lakukan untuk bagian segitiga atas ini.
ya. Oke, kita bisa mulai dari baris pertama, baris indeks 0, berturut-turut ke bawah, gitu ya. Hanya saja di sini prosesnya itu dimulai dari kolom kedua terakhir ya, berarti bagian ini. Kita mulai dari kolom ini. Artinya yang kita lakukan pertama adalah bagaimana elemen yang berada di sini bernilai 0. Gitu ya. Operasi yang bisa kita lakukan adalah baris pertama ini, berarti baris indeks 0, bisa dikurangi dengan baris terakhir kita. Ya. Terakhir kan 2 ya, indeks 2, dikalikan dengan elemen array yang ini. Berarti kan itu elemen 0, 2 ya. Jadi baris pertama dikurangi baris terakhir karena baris terakhir ini pada kolom yang kita tuju itu sudah ada 1 utamanya. Jadi kalau kita coba lakukan hitungan secara manual, berarti kan baris pertama 1, 0,5, 0,5, 2,5. Kemudian baris terakhir yang sudah dikalikan elemen array 0,2, berarti di sini 0, 0, 0,5, 0,5. Kemudian kalau kita kurangkan 1, 0,5, dan di sini mestinya 0 ya. Dan di sini 2. Jadi hasilnya itu kan jadinya adalah, nah ini hasilnya ya, dimana baris pertama dengan kolom 2 terakhir ini sudah berubah menjadi 0 tanpa harus mengganti nilai yang ada di sini ya, karena kan di sini harusnya tetap bernilai 1 ya. Itu langkah pertama. Langkah yang berikutnya itu kita menuju baris berikutnya lagi, berarti baris kedua ya, berarti indeks 1 ya. Langkahnya prosesnya sama seperti ini, di mana kita sekarang baris indeks 1 dikurangi baris 2 dikalikan M. Sekarang indeks yang ini adalah 1, 2. Kalau kita lihat dari operasi pertama, operasi kedua, maka ini kan sesuai dengan baris 1 dan baris 2. Kalau kita coba hitung secara manual, 0, 1, min 1,4, 0,6 dikurangkan baris terakhir yang sudah dikalikan min 1,4. Ini 0, 0, min 1,4, min 1,4. Kita kurangkan 0, 1, 0, 2. Ya, kita coba tuliskan hasilnya. Tinggal kita ganti dengan 0, 1, 0, 2. Nah, jadi ini adalah yang kita lakukan untuk merubah kolom 2 terakhir, elemen-elemen yang berada di atas 1 utama itu untuk menjadi 0 ya. Dan ingat ini kurangi dengan baris terakhir ya. Sekarang kita coba buatkan programnya ya. Oke, ini adalah program kita yang eliminasi Gauss ya. Hanya eliminasi Gauss-nya saja. Karena proses kita ini melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan pada eliminasi Gauss, berarti untuk programnya kita bisa letakkan di sini saja ya. Untuk blok program eliminasi Gauss-Jordan bisa kita letakkan di sini. Setelah proses eliminasi Gauss ya. Oke. Yang pertama kita lakukan B0 dikurangi B2 dikali M matriks elemen 02 ya. Di baris dengan indeks matriks dengan indeks baris 0, kemudian untuk masing-masing kolomnya ya dikurangi dengan baris terakhir. Nah, baris indeks terakhir kita adalah ini ya, dikurangi 1 ya, indeks terakhir. Berarti ini bisa kita tuliskan min 1 yang dikalikan dengan
elemen matriks 0 dan 2 ya, karena indeks terakhir kita untuk matriks kita adalah 2. Dimana itu kan sesuai dengan ya 02, 02, 12, berarti di sini 12. Ini bisa kita tuliskan saja. Di sini berarti 0 dan di sini adalah, dan disimpan ke dalam baris matriks itu sendiri. Baris 0 ya berarti ya, baris indeks 0. Ini maksudnya berarti nilai yang lama, berarti yang ini nanti hasilnya adalah nilai yang baru ya. Kita mengupdate nilai untuk satu baris itu. Ini langsung ya, langsung ke kita buatkan blok loopingnya saja. int k sama dengan dan sama kasusnya dengan yang pada eliminasi Gauss ya. Kita menyimpan nilai ini dulu ke dalam variabel buff ya, supaya nilai yang kita gunakan itu adalah nilai yang belum mengalami perubahan ya, atau yang belum diupdate. Jadi kita bisa kopikan saja yang ini, tinggal ganti buff itu ya. Jadi prosesnya ini mirip dengan yang dieliminasi Gauss ya. Jadi yang belum nonton video eliminasi Gauss ya, silakan ditonton dulu, karena ini sangat membantu kita untuk menyusun kembali blok program untuk eliminasi Gauss-Jordan-nya ya. Kalau untuk ini saja kita jalankan programnya. Nah, di sini kan tadi sudah 0 ya. Dan sudah sesuai dengan hasil yang kita ini tadi ya, cari secara manual. 01, 0,5, 02. Itu untuk baris pertama. Untuk baris kedua tentu saja prosesnya sama dengan yang ini. Hanya saja kita lakukan untuk baris berikutnya lagi ya. Baris berikutnya kan baris indeks 1. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, kalau kita jalankan programnya ini, maka harusnya di sini 0 ya. Kalau seandainya ada baris berikutnya lagi gitu ya, kita kan bisa kopikan blok program ini, kemudian tinggal kita ganti ini dengan baris berikutnya lagi ya. 2 berarti ini 2, 2 dan seterusnya. Ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan bisa kelihatan polanya ya, bisa kita buatkan blok pengulangannya lagi buat yang ini. Jadi kan yang berubah ini, ini. Dilakukan sebanyak jumlah baris dikurangi 1 ya. Dilakukan sebanyak jumlah baris dikurangi 1, karena untuk baris terakhir kan sudah tidak lagi kita lakukan apapun ya. Jadi ini bisa kita buatkan loopingnya for int kecil dari indeks terakhir kita. Di sini B++, kemudian bisa kita tinggal kopikan saja ke dalam. Ini tinggal ganti B, ganti B, ganti B. Ini bisa kita hapus, dan kalau kita jalankan programnya, nah 1, 0, 0. Nah, sekarang untuk proses berikutnya itu sebenarnya mirip dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Hanya saja kalau tadi untuk kolom yang ini, sekarang kita bergeser ke kolom berikutnya ya. Kan ini tadi, ini hasil terakhir kita ya. Kita lakukan untuk kolom yang ini, sekarang kita berpindah ke kolom yang lainnya. Prosesnya sama, mirip, operasinya mirip gitu ya. Hanya saja sekarang kan satu utamanya juga sudah berpindah ke kiri ya. Satu utamanya di kolom ini kan berarti yang ini.
Berarti baris di atasnya itu nanti dikurangkan dengan baris yang ini ya, supaya mendapatkan nilai 0. Jadi supaya yang di sini bernilai 0, maka baris indeks 0 itu, baris yang di atas, baris 1, dikurangkan dengan baris indeks 1 dikalikan dengan matriks dengan ini, elemen array pada indeks 0, 1, gitu ya. Di mana indeks untuk elemen ini sesuai dengan indeks yang ini ya. Dan indeks yang ini itu merupakan berkurang 1 dari indeks yang sebelumnya. Kalau di sini kan indeksnya 2 ya. Berarti di sini kurangi 1 menjadi 1. Berarti kita bisa tuliskan programnya. Masih seperti ini juga. Hanya saja di sini ini tidak lagi sampai baris terakhir, tetapi sampai baris 2 terakhir ya. Berarti di sini menjadi 2. Dan ini juga sama ya. Jadi sampai kolom 2 terakhir, berarti ini kolom 3 terakhir. Di min 2. Ini juga sama, min 2. Kalau kita jangka programnya di sini, nah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 ya. Prosesnya seperti ini. Ini kalau seandainya matriks kita lebih besar lagi gitu ya, ada baris lagi, ini kan berarti tinggal kita kopikan dan ini tinggal ganti 3 ya, sampai ini nanti bernilai sama dengan jumlah baris kita ya. Ini kalau seandainya masih ada baris lainnya ya, kita kan di sini lihat polanya sehingga kita lebih mudah untuk menuliskannya ke dalam blok looping kita gitu ya. Karena sudah mirip semua ya blok ini, tinggal kita buatkan loopingnya saja. For int misalkan kita tulis nama variabelnya BA gitu ya, sama dengan dimulai dari 1 ya, P1, kemudian sampai BA kecil dari jumlah baris kita, BA plus. Ini kok ini 1 ya, dimulai dari 1. Dan ini tinggal kita kopikan ke dalam. Dan yang kita ubah adalah yang ini, BA. Ini bisa kita hapus. Dan kalau kita cek kembali hasil programnya, nah ya seperti ini. Oke, kita cobakan contoh yang lain ya. Kita coba cek program kita untuk soal yang lain. Ini ada SPL dan sudah ada hasilnya karena kita hanya ingin mencek program kita. Hasilnya X1 sama dengan min 72, X2 sama dengan 52, X3 sama dengan 6. Dan masih matriks 3 kali 4 juga ya. Jadi ini kalau kita ganti saja ininya, data-datanya 2, 3, 1. Ini kalau kita jalankan programnya, kita coba cek. Hasilnya adalah ya, min 72, 526. Oke. Ini sesuai dengan yang kita cari tadi ya. Ini kalau dari matriksnya saja kan sudah bisa langsung kita dapatkan. Ini X1, X2, X3. Min 72, 526. Ya. Atau kalau kita mau simpan hasilnya ke dalam array hasil ya. Jadi kita coba simpan X1, X2-nya ke dalam sebuah array. Jadi kita butuh array lagi, float hasil, di mana ukuran array ini tentu saja sesuai dengan jumlah baris matriks kita ya. Oke, kita simpan. Berarti kan ini nanti untuk
indeks 0 untuk menyimpan X1, indeks 1 untuk menyimpan X2, dan begitu seterusnya ya. Jadi kan ini sebenarnya sudah bersesuaian gitu ya. Tinggal kita kopikan baris sama dengan matriks. Hasil kita itu kan berada di kolom terakhir ya. Kolom terakhir kita itu kan indeks kolom terakhir kita itu tentu saja kolom min 1. Jadi di sini kolom min 1. Kita buatkan pengulang untuk semua baris ya. Mulai dari 0, B kecil dari baris, B plus. Berarti ini tinggal masukkan ke dalam. Tinggal ganti I, oh ini kurang INT. Ya. B, oke, B. Ini kita letakkan di bawah saja ya. Kita posisikan di bawah sini saja. Dan untuk menampilkan matriks hasil, kita bisa gunakan yang ini saja. Copy, cout, hasil, tidak lagi. Atau langsung kita tampilkan saja dalam blok program ini. Kita tuliskan dalam blok program ini saja ya. Berarti cout hasil B. Nah, itu ya. Jadi ini blok program untuk menyimpan hasil, menyimpan X1, X2, dan X3 kita ke dalam array hasil ya. Kemudian ditampilkan. Ini kalau kita jalankan programnya akan min 72526. Atau kalau kita mau tuliskan keterangannya X B plus 1. Nah, seperti ini. Nah, X1, X2. Oke. Ini adalah program eliminasi Gauss-Jordan ya. Eliminasi Gauss-Jordan. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.